Akibat hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Jayapura sejak Sabtu sore hingga malam hari. Hingga saat ini tercatat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman edukatif. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan Biologi, kelompok 7. Ya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan kasus dan permasalahan konservasi tanah dan air di Indonesia. Tadi di awal video saya sudah memperlihatkan berita tentang banjir dan longsor yang terjadi di Sentani, Jayapura, Papua. Nah, langsung saja saya pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Mutiara D, NIM A221202128. Sebelum ke permasalahan konservasi tanah dan air, pada 20 Maret 2019 terjadi banjir bandang dan longsor di Sentani, Jayapura, Papua. Menurut data dari BNPB, tercatat 104 orang meninggal dan 159 orang luka-luka serta 79 orang yang hilang. Sekian besar seolah menyadarkan kita semua akan dampak negatif dari kerusakan ekosistem yang terus dibiarkan, sehingga terjadinya degradasi lingkungan di kawasan tersebut. Sekaligus hal itu seolah-olah menjadi peringatan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan melakukan konservasi tanah dan air. KTA adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan kehidupan yang lestari. Usaha-usaha pengawetan konservasi tanah. Yang pertama, mencegah kerusakan tanah oleh erosi. Kedua, memperbaiki tanah yang rusak. Ketiga, menetapkan kelas kemampuan tanah dan tindakan-tindakan atau perlakuan agar tanah tersebut dapat dipergunakan untuk waktu yang tidak terbatas atau berkelanjutan. Lanjut pada permasalahan konservasi tanah dan air di Indonesia. Program dan upaya untuk melakukan KTA telah dilakukan di Indonesia sejak lama. Bank Dunia telah menjadi pendukung upaya ini mulai dari era 90-an, terutama dalam manajemen DAS. Atau manajemen daerah aliran sungai. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan nasional di segala bidang, degradasi lahan juga berkembang dengan pesat dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Berbagai kegiatan pembangunan sering menggunakan lahan pertanian subur seperti untuk infrastruktur, pemukiman, perkantoran, pertambangan, dan industri. Air. Pemerintah menyusun perencanaan KTA dari tingkat nasional sampai kabupaten atau kota sesuai kewenangannya, yang dilaksanakan berdasarkan unit daerah aliran sungai, ekosistem dan satuan lahan dengan menggunakan pendekatan pengolahan DAS terpadu. Penyelenggaraan KTA tidak dapat dilakukan dikecualikan pelaksanaannya di kawasan cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Nah, oleh karena itu, alih fungsi penggunaan siklop di Jayapura menjadi lahan pertanian dan perumahan adalah suatu pelanggaran besar. Pelaksanaan, pembinaan, dan penguasaan terkait KTA merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Bupati Jayapura mengaku sudah berulang kali mengingatkan warga agar tidak mendirikan bangunan di penggunaan tersebut karena masuk wilayah cagar alam. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua akan dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Kristi Lesawengen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia Lesawengen, stambuk A22120139.
Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan konservasi tanah dan air di Indonesia. Para ilmuwan bidang KTA ditantang untuk bekerja lebih keras dalam rangka mengembangkan iptek ini. Tidak hanya berkaitan dengan erosi tanah dan longsor saja, namun juga dengan jenis-jenis degrasi tanah lainnya sesuai perkembangan pembangunan. Kerjasama antar berbagai disiplin ilmu sangatlah penting, misalnya dengan para ahli hukum, ekonom, dan ilmuwan bidang lain dalam penyusunan peraturan perundangan, perencanaan dan implementasi KTA di lapangan. Para pengguna lahan, baik itu petani, perusahaan, perkebunan, maupun penggunaan lahan non-pertanian, merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan pengelolaan lahan. Kegiatan yang mereka lakukan menentukan kondisi lahan saat ini juga pada masa yang akan datang. Mereka harus menyadari bahwa KTA sangatlah penting untuk memelihara masa depan generasi selanjutnya dan keberlangsungannya. Payung hukum untuk KTA perlu tersedia, tidak hanya berupa UU, tapi berbagai peraturan pelaksanaan wajib dilaksanakan dengan tegas dan adil. UU tentang KTA mengamanatkan berbagai peraturan pemerintah, antara lain dalam hal perencanaan, penyelenggaraan, dan pendanaan. Pemerintah juga mendorong program-program yang berkaitan dengan KTA, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan multifungsinya, penguatan kelembagaan penyuluh pertanian, termasuk pengadaan tenaga khusus penyuluhan KTA, penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan lahan, dan advokasi intensif untuk menjelaskan bahwa penyelamatan sumber daya lahan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Berikut saya akan membahas tentang tugas ahli konservasi KTA. Seorang ahli konservasi untuk memperbaiki tanah dan air memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan teknik manajemen tanah atau air seperti pengelolaan nutrisi dan kontrol erosi sesuai dengan rencana konservasi. Yang kedua, memantau proyek konservasi selama atau sesudah pembangunan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, mengunjungi area yang terkena dampak erosi untuk mencari permasalahan dan menentukan solusi. Yang keempat, memberi saran kepada pemilik lahan dan pengguna lahan mengenai rencana, permasalahan, atau solusi konservasi. Yang kelima, mengembangkan atau menjaga hubungan dengan pegawai pemerintah setempat dan masyarakat. Materi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, saya lanjut. Tetapi sebelum saya melanjutkan pembahasan saya mengenai solusi atau metode untuk mengatasi KTA, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyani Pratiwi, stambuk A221202126. Berbicara mengenai solusi atau metode mengenai KTA yang dapat dilakukan untuk mengatasi KTA, kita bisa melihat dari metode-metode berikut. Yang pertama ada metode konservasi secara fisik atau mekanis. Pada dasarnya, konservasi secara fisik bertujuan untuk menghambat laju aliran air, mengurangi daya rusak butir-butir hujan, serta menampung sejumlah volume air pada saat tertentu. Secara umum, metode konservasi secara fisik digambarkan dengan membuat bangunan fisik, baik yang menggunakan bahan-bahan alami maupun buatan, seperti batu, kayu, bambu, pasir, plastik, dan lain-lain. Tujuan menggunakan metode ini yaitu untuk menghambat laju kecepatan air, menampung kelebihan air pada saat hujan, misalnya waduk atau embung, kemudian mendistribusikannya kembali pada saat dibutuhkan. Penampungan air hujan biasanya berbentuk embung atau waduk, atau bentuk penampungan lainnya, baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Yang kedua, ada metode konservasi secara biologis.
Metode konservasi tanah secara biologis bertujuan untuk mengurangi daya rusak butir hujan, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, serta memperbaiki struktur dan ruang pori tanah. Pada metode ini misalnya penanaman tanaman perdu seperti kopi, coklat, tebu akan lebih bermanfaat bagi konservasi tanah apabila ditanami juga dengan tanaman pelindung seperti dadap, kabuk randu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada metode konservasi secara kimiawi. Metode konservasi secara kimiawi bertujuan untuk membentuk tanah agar lebih kompak, sehingga tidak mudah hancur karena pukulan air hujan. Bahan yang digunakan biasanya disebut soil conditioner. Penggunaan metode ini sangat jarang karena memerlukan biaya yang mahal, serta residu yang ditimbulkan belum tentu ramah lingkungan. Yang keempat, ada metode vegetatif. Metode ini merupakan upaya konservasi tanah dengan cara menanam vegetasi di atas tanah dengan teknik tertentu. Metode ini efektif dalam mengontrol laju erosi. Di antaranya ada strip cropping, adalah penanaman berjalur tegak lurus terhadap aliran air atau arah angin. Yang kedua, ada contour strip cropping, adalah penanaman berjalur sejajar dengan garis kontur guna mengurangi dan menahan kecepatan aliran air. Yang ketiga, ada buffering, merupakan penutupan lahan yang memiliki kemiringan curam dengan tanaman keras untuk menghambat laju air. Yang keempat, ada windbreaks, adalah penanaman dengan vegetasi secara permanen guna melindungi tanah dari terpaan air. Yang kelima, ada crop rotation, merupakan metode menanam lebih dari satu jenis vegetasi dalam satu tahan untuk mencegah kerusakan tanah. Yang kelima, ada metode mekanik. Metode ini merupakan upaya konservasi tanah dengan teknik pengolahan tanah yang diharapkan mampu mengurangi laju erosi air. Cara umum yang dilakukan pada metode ini, yang pertama ada kontur tillage, merupakan pengolahan tanah sejajar dengan garis kontur dan membentuk igir-igir kecil yang memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air. Yang kedua, ada terracering, merupakan pembuatan teras-teras pada lahan miring guna mengurangi sudut lahan sehingga erosi bisa diminimalisir. Cara ini biasanya dilakukan petani-petani di Indonesia. Yang ketiga, ada guludan, merupakan pembuatan gundukan tanah atau penggunungan agar bisa mengalir searah dengan garis kontur. Yang keempat, ada check dam, merupakan kegiatan membendung aliran air melalui parit sehingga material yang tererosi bisa tertahan dan terendapkan. Baik, adapun yang dapat kami simpulkan dari permasalahan dan tantangan konservasi tanah dan air, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh degradasi lahan dapat diminimalisir dengan perencanaan dan penyelenggaraan KTA yang bersifat masif oleh seluruh unsur masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Selama ini kegiatan KTA masih terbatas digerakkan oleh pemerintah, terutama dalam skala besar dan dalam proyek-proyek pembangunan. Adanya Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraannya. DPR RI
perlu terus mengawasi agar undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Salah satunya mendesak pemerintah untuk menegakkan peraturan secara adil dan tegas bagi para perusak lingkungan. Demikian juga peraturan pelaksanaan perlu segera ditetapkan agar menjadi payung hukum bagi perencanaan dan penyelenggaraan KTA. Konservasi tanah diartikan sebagai penetapan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dikatakan selanjutnya bahwa konservasi tanah tidaklah berarti penundaan atau pelarangan penggunaan tanah, tetapi penyesuaian jenis penggunaan dengan kemampuan tanah dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Dalam konservasi jelas dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebab lingkungan dengan segala komponen yang dimanfaatkan pada hakikatnya adalah milik anak cucu kita. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang baik atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.